Sangat rugi besar orang Indonesia jika tidak tahu 3 rumus kehidupan ini. Rumus yang pertama, la yagharu illal bakhilu. Rumus yang kedua, wala yahsudu illal fashidu. Rumus yang ketiga, wala yaghtabu illal munafiqu. Yang artinya tidak akan cemburu kecuali oleh orang yang pelit. Makna bebasnya hanya orang pelit sajalah yang suka cemburuan. Yang kedua, tidak akan iri dengki kecuali oleh orang yang gagal. Makna bebasnya hanya orang gagallah yang suka iri dengki. Yang ketiga, tidak akan menggunjing membicarakan orang lain kecuali oleh orang munafik. Makna bebasnya hanya orang-orang munafiklah yang suka menggunjing. Nah, sekarang kita akan bahas. Ini adalah maqalah para ulama, bukan Quran, bukan hadis. Ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Oleh sebab itulah rugi besar, sangat rugi besar jika orang Indonesia tidak mengetahui 3 rumus kehidupan ini. Yang pertama, la yagharu illal bakhilu. La yagharu, tidak akan cemburu. Tidak cemburu illal bakhilu, kecuali oleh orang yang pelit. Hanya orang yang pelit sajalah yang suka cemburuan. Menurut Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di dalam Bani Umayyah, beliau mengatakan bahwa cemburu itu termasuk bagian daripada rasa kikir, rasa pelit yang berlebihan. Nah, biasanya ini terjadi di antara para wanita. Sebenarnya wanita yang terlalu cemburu berlebih-lebihan itu pada hakikatnya dia pelit dan tidak percaya diri. Jadi kurang percaya diri. Sedangkan orang yang percaya diri tidak akan terlalu cemburuan. Sedangkan bagi para suami muslim harus punya cemburu apabila istrinya berdekatan dengan laki-laki lain, berdekatan dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Ini seorang suami sejati yang muslim sejati harus memiliki rasa cemburu. Cemburunya karena Allah. Jadi kita harus memiliki rasa cemburu jika istri kita melakukan hal-hal yang maksiat yang diharamkan oleh Allah. Sama seorang istri juga harus memiliki rasa cemburu tatkala suaminya melakukan hal-hal yang dosa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau masalah berbagi, ini hendaklah jangan terlalu. Karena apa? Itu termasuk dari rasa pikir atau pelit. Rasa pelit, rasa kikir sehingga tidak mau berbagi. Nah, manusia kalau nggak mau berbagi berarti kan pelit. Pelit atau kikir. Nah, bagi para ibu-ibu akan menjawab, saya akan berikan semuanya asalkan jangan berbagi suami. Padahal berbagi suami itu adalah tingkat keimanan yang paling tinggi. Karena berbagi suami ini sumbernya adalah suami, sumber rezeki, sumber ketenangan dan segalanya. Jika seorang wanita mau berbagi suami, maka berbagi apapun gampang saja. Tetapi kalau berbagi harta belum tentu mampu berbagi suami. Tadi di rumus, seorang wanita jika rela ridho berbagi suami, maka insya Allah dia akan rela ridho, akan dermawan, memberikan harta bendanya untuk banyak orang. Nah, kalau seorang wanita yang sudah dermawan memberikan harta kepada banyak orang, belum tentu ridho rela berbagi suami. Tetapi kalau sudah rela ridho berbagi suami, maka rumusnya dia juga rela ridho berbagi harta kepada orang lain. Kemudian yang kedua, wala yahsudu illal fashil. Wala yahsudu, dan tidak akan iri dengki, illal fashilu, kecuali oleh orang yang gagal. Hanya orang-orang gagallah yang suka iri dengki.
Nah, iri dengki ini sebenarnya karena dia merasa tidak sukses sehingga belum bisa menjadi payung. Orang kalau sukses, dia imannya tinggi kepada Allah Jalla Jalaluh, percaya diri dan syukur kepada Allah tinggi, maka dia akan senang kalau melihat orang lain senang. Dia akan bangga kalau melihat orang lain menjadi kebanggaan. Dia akan merasa ridho, merasa benar-benar senang jika orang lain senang. Nah, di Indonesia ini penyakit yang paling tinggi adalah iri dengki. Makanya di Indonesia ini paling gampang, paling mudah diadu domba. Mengapa paling mudah diadu domba? Karena penyakit iri dengki. Apalagi zaman penjajahan Belanda zaman dahulu, antara tokoh A dengan tokoh B karena saling iri dengki, kemudian diadu domba oleh Belanda. Mudah sekali, karena kalau orang itu sudah iri dengki maka mudah diadu domba. Nah, kita lihat di Indonesia, jangankan para tokoh, orang-orang awam saja banyak yang suka iri dengki. Iri dengki, nah kalau iri dengkinya itu masalah kebaikan, maka dibolehkan oleh agama. Misalnya nih, ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan sangat tinggi. Dengan ilmunya itu dia bisa beramal, beribadah dengan khusyuk. Kemudian banyak yang iri dengki, kepingin begitu, kepingin meniru seperti orang yang ilmunya tinggi. Kemudian dia menjadi orang yang ahli ibadah yang soleh. Atau orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah banyak, kemudian dipakai untuk infak, sedekah, berjuang di jalannya Allah. Itu boleh kita iri dengki. Tetapi selain hal ini, yang selain hal kebaikan, nggak boleh kita iri dengki. Apalagi iri dengkinya itu ingin menghilangkan nikmat, hilang dari orang lain atau hancur dari orang lain. Itu namanya iri dengki yang sangat jahat. Nah, kalau iri dengki itu dipelihara, biasanya akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Seperti adanya santet, teluh, guna-guna. Itu awalnya timbulnya dari iri dengki. Kemudian bisa menghancurkan orang lain karena iri dengki. Nah, kemudian rumus kehidupan yang ketiga, wala yaghtabu illal munafiqu. Wala yaghtabu, dan tidak akan menggunjing kecuali oleh orang munafik. Makna bebasnya hanya orang-orang munafiklah yang suka menggunjing. Kalau orang itu imannya benar, orang mukmin imannya benar, maka dia tidak akan berani untuk menggunjing orang lain. Dia nggak akan tega karena dia selalu melihat dirinya sendiri. Lah, diri saya sendiri aja masih banyak kekurangan. Ngapain saya membicarakan orang lain? Lebih baik fokus membicarakan dan memperbaiki diri sendiri. Inilah yang harus diketahui. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.